kita itu teman-teman ya, yang harus kita perhatikan apa? Jadilah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Ya, jadi tugas kita di dunia ini, ya sekarang ini, ya kita harus menjadi lebih baik dari hari kemarin, bukan menjadi lebih baik untuk orang lain, untuk dipuji orang orang lain. Kan banyak tuh orang-orang yang menjadikan dirinya sok-sok baik, padahal dia nggak sebaik itu gitu kan, ya dua wajah gitu. Tapi jadilah baik dari hari kemarin. Kalau kemarin sholat 5 waktunya masih bolong subuhnya, berarti hari ini jangan gitu, ya. Tips-tipsnya gimana? Tadi udah saya sebutin tuh, bikin agenda. Saya udah bikin agenda buat tahun 1447 ini. Ya, agenda. Ini bulan berapa ini? Bulan 7 ya, udah masuk bulan 7 nih ya kan. Nah, bulan 7 ini ngapain aja? Saya ada target tuh, setiap satu bulan saya harus hatam satu kali Al-Quran. Itu target saya, ya kan? Bahkan saya mentargetkan nanti di grup Raudatul Jannah kan sekarang udah masuk juz 23. Kayak mana caranya bulan ini harus hatam sampai juz 30. Jadi bulan 8 nanti masuk ke juz apa? Mulai dari juz 1 lagi gitu. Itu harus ada agenda harian. Harus ada perubahan lah. Masa tahun baru nggak ada perubahan? Baju boleh baru, gitu kan? HP baru. Jangan cuma dunianya aja yang diperbarui. Akhiratnya juga harus diperbarui, ya. Bacaan Al-Qur'annya diperbaiki maksudnya, ya. Sholatnya diperbaiki, apalagi zikirnya diperbaiki, pekerjaannya diperbaiki, ya enggak? Mulai nanti datang kerjanya lebih lebih pagi lagi, nggak boleh telat, lebih semangat lagi, semangat ibadahnya lebih lagi. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung cepet ke masjidnya, ya enggak? Kalau tahun kemarin males-malesan, hari ini nggak boleh. Harus rubahlah hidup kita nih, jangan gitu-gitu aja. Bikin agenda, teman-teman. Agenda 1447 Hijriah, mulai dari bulan Muharram, ngapain aja tuh sehari-hari, ya. Bang, jam 3.00 WIB, sering alarm bunyi, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, baca Quran 1 halaman. Sudah itu sholat subuh. Buat jam 5.00 sholat subuh, habis sholat subuh baca Quran 1 halaman. Selesai sholat subuh sarapan, kerja, ya. Kerjaan selesai, istirahat, waktu istirahat makan, gitu kan. Itu enak, tertata. Tips-tipsnya ya gitu aja sih, intinya bikin agenda aja gitu. Kalau dari saya ya, intinya lakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak pernah zikir misalnya ya, sore-sore nggak pernah zikir, pagi-pagi nggak pernah zikir, berarti harus zikir sekarang ini, ya. Harus zikir, minimal zikir sore lah. Tuh kalau di grup tuh ada tuh sore-sore zikir tuh. Saya loh yang pimpin ya. Teman-teman kalau nggak ikut, wah keterlaluan banget ya. Kecuali kalau ada kerjaan. Kalau ada kerjaan pun tetap wajib zikir, teman-teman. Minimal baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Minimal baca itu. Karena zikir itu sebagai perisai supaya kita nggak diganggu jin, nggak diganggu sama musibah-musibah. Doa-doanya banyak tuh di zikir yang saya kirim kalau sore-sore tuh. Kalau teman-teman mau baca, nggak sampai 10 menit tuh, 5 menit selesai. Tapi banyakan orang males, teman-teman, ya. Banyakan orang males baca, ya. Bukan ada yang males baca padahal dia bisa baca. Karena apa? Ya mereka mikirnya nggak penting gitu kan. Padahal hal itu penting banget buat dibaca zikir-zikir itu, ya. Sholatnya diperbaiki ya di tahun baru ini. Pokoknya intinya perbaiki dirimu dari hari kemarin. Ya, kenapa? Karena hari kemarin tuh nggak akan berlalu. Nggak akan kembali. Ya nggak? Ya, nggak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Maka sekarang nih kita rubah pola pikir kita. Kita rubah mindset kita gitu. Ya, jangan sampai kita tuh jadi orang gini-gini aja, nggak sukses-sukses. Ya nggak? Masa jadi orang bodoh terus, nggak pernah pinter. Minimal ada pinternya lah sedikit gitu ya. Kemarin nggak bisa baca Quran, tahun ini harus bisa baca Quran. Minimal kalau memang nggak bisa baca Quran, hafal huruf hijaiyah. Karena banyak sekarang anak-anak SMA, jujur ya, kemarin ada tes santri baru, itu saya ngetes anak-anak seumuran umur 19 tahun ya, umur 16 tahun yang baru-baru masuk SMA. Ya, yang mereka itu dari SMP yang elit lah ya, yang memang lumayan bagus, modern gitu kan di luar sana.
Tapi apa? Ketika dites ngaji mereka nggak bisa. Bahkan huruf hijaiyah mereka tidak hafal. Ketika ditanya sekolahnya di mana, wah sekolahnya elit teman-teman, sekolah orang-orang kaya gitu. Tapi ketika disuruh ngaji nggak bisa. Buat apa gitu kan? Jadi itu intinya harus jadi lebih baik dari hari kemarin. Ya, tugasmu adalah menjadi lebih baik dari hari kemarin, bukan menjadi lebih baik untuk orang lain. Ya, mungkin itu aja Kak Rijalul ya. Semoga bisa dipahami. Nah, intinya bikin agenda harian yang bermanfaat gitu. Ya. Ada nggak pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa diakhiri nih. Mana ini moderatornya? Halo. Moderatornya nggak ada suaranya ya teman-teman. Afwan. Oh ada. Aku tadi ngelik jaring. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tafadhali. Mana sih? Saya Mau tanya lagi. Ya boleh. ingin bertanya soal yang mau on mic, tafadhal. Apa itu izin tanya lagi Ustaz. Kalau misalnya itu ada seorang itu pas puasa Ramadan itu ke masjid imamnya. Habis itu dianya nangis tiba-tibanya baca Al-Fatihah merdu. Nah itu kenapa Ustaz? Itu kenapa? Oke, kita jelasin. Pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Pesantren itu ada guru saya namanya Ustadz Faizal. Dia itu kalau kalau jadi imam sholat teman-teman ya, dia selalu nangis gitu. Padahal baru Al-Fatihah tapi udah nangis ya. Biasanya orang-orang yang dia nangis kalau baca Al-Quran itu mereka paham apa arti atau makna yang terkandung di dalam ayat yang mereka baca gitu kan. Ya. Contoh, fawailul lil musalli alladzina hum an celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maka dia akan mentadaburi atau merenungkan ayat tersebut sehingga ketika sampai pada ayat ini dia nangis teman-teman. Dia nangis kenapa? Karena dia merenungi ayat ini. Orang yang sholat aja itu bisa celaka, apalagi orang yang nggak sholat. Orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Makanya dia nangis, itu kan tergantung ayat-ayat apa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ketika dia ingat tentang mati, dia bakal nangis, ya. Tapi kalau nangis di dalam sholat, ya itu berarti apa? Hati kita itu lembut. Ya. Ada orang yang imamnya bacaannya merdu, bacaannya sedih, pakai nada-nada yang memang bikin hati kita bergetar gitu kan. Tapi hati kita itu biasa aja, ya nggak? Hati kita nggak bergetar, bahkan ketika disebutkan nama Allah nggak ada reaksi apapun. Itu sudah menjadi menjadi contoh lah bahwa kita itu adalah seorang pendosa. Kenapa? Karena kalau hati kita lembut ketika disebutkan nama Allah, maka kita akan bergetar hati kita. Jadi ketika teman-teman dengar suara azan, Allahu Akbar, hati teman-teman nggak bergetar, ya, hati teman-teman nggak bergetar, itu bisa menandakan bahwa hati kita itu keras. Kita itu keras teman-teman. Ya. Jadi imam-imam yang menangis, ya imam-imam yang nangis ketika menjadi imam memimpin sholat, itu biasanya mereka yang hatinya lembut dan juga memahami makna atau isi kandungan yang ada dalam ayat tersebut. Maka teman-teman malam ini teman-teman harus tahu Al-Fatihah yang setiap 17 rakaat kita baca itu apa sih maknanya. Teman-teman mungkin mengeluh, Ustadz tiap hari aku ini dapat musibah, utang banyak, ujian di mana-mana. Teman-teman lupa ya, setiap 17 rakaat itu kita baca Al-Fatihah. Isinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang
yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa, teman-teman? Jalannya para nabi, jalannya para sahabat. Sekarang kita lihat nabi mana yang senang-senang, ya? Nabi mana yang nggak pernah dicoba? Nabi mana yang nggak pernah diuji sama Allah? Ya nggak? Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulitnya, sampai di kulitnya tuh keluar belatung gitu kan. Nabi Musa diuji dengan apa? Ketika bayi dia dibuang sama orang tuanya, ya nggak? Nabi Isa diuji dengan apa? Lahir tanpa ayah. Nabi Muhammad ketika umurnya 6 tahun meninggal ayahnya. Umurnya 8 tahun meninggal kakeknya. Ditinggalkan ibunya. Ya enggak? Sudah itu apa? Dimusuhi oleh keluarganya sendiri, paman-pamannya. Jadi pengembala domba. Dicaci maki sama orang-orang Quraisy, dilempari batu sama anak-anak dari kota Taif. Banyak ujian Nabi Muhammad. Hidup di rumah yang kecil, kasurnya cuma pelepah kurma. Bahkan Nabi Muhammad pernah tidur di depan pintu, hanya karena tidak mau mengganggu Aisyah ketika tidur. Jadi mereka saling nunggu gitu, saling nunggu. Ya, Nabi Muhammad tidur di depan pintu, tapi di luar. Aisyah gara-gara nunggu Rasulullah sampai ketiduran di depan pintu. Tapi bedanya Rasulullah di luar, Aisyah di dalam, gitu kan? Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami juga jalan yang lurus. Nah, jalan siapa? Jalan para nabi. Jadi wajar kalau kita selalu dikasih cobaan, wajar kalau kita dikasih ujian. Bukan berarti Allah nggak sayang kita, teman-teman. Tapi apa? Karena Allah tuh pengen menguji sebesar apa rasa sabar kita, sebesar apa rasa syukur kita. Terkadang kita baru diuji dikit udah ngeluh, padahal banyak banget di bawah kita itu yang lebih berat ujiannya daripada kita. Ada yang nggak makan sampai berhari-hari, ya. Maka sekarang ini masih bisa makan tuh alhamdulillah, masih punya HP itu alhamdulillah, masih bisa sekolah itu alhamdulillah. Banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah, ya, teman-teman ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi imam-imam yang nangis ketika sholat itu adalah mereka yang memahami isi daripada Al-Quran, isi daripada kandungan ayat yang mereka baca. Maka teman-teman, kalau ada imam-imam seperti ini, jangan pelongok-pelongok aja dalam sholat. Renungi, kenapa ya imamnya nangis? Enggak, tanya sama imamnya, kenapa Pak tadi ketika imam kamu nangis? Tanyain, kenapa kamu nangis gitu kan? Kenapa Bapak tadi nangis Pak? Tanyain ayat ini kenapa nangis gitu. Ketika dia kasih tahu artinya, oh kita tahu gitu kan. Berarti kita udah paham. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Paham ya Kak Rido ya, Akhi Rido? Nah mungkin itu saja yang bisa dijawab. Kurang lebih saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ada nggak pertanyaan lagi? Silakan. Tahu siapa? Tanya lagi sih. Boleh. Ya boleh. Kita sampai jam berapapun ayo, ini di sini udah jam 10 nih. Sampai pagi ayo kita gas ya. Ini kisah datangnya Dajjal Ustaz. Ya, kenapa Dajjalnya? Ini apa itu? Kisah Dajjal mau datangin ke Nabi Isa. Oh, Dajjalnya mau datangin Nabi Isa. Iya. Di mana itu? Di mana? Emang udah datang? Ada di kisah di TikTok nih. Oh, akhirnya lagi nonton TikTok, dengar kisah Dajjal. Oke. Ya Dajjal itu nanti datang, teman-teman ya. Tanda-tandanya udah banyak. Ya, jadi Dajjal itu nanti datangnya di akhir zaman, dan tanda-tanda munculnya Dajjal itu sudah banyak ya. Bahkan ada yang menyebutkan Dajjal itu ada 30. Ya, maksudnya itu mungkin salah satu dari mereka itu ketuanya gitu ya. Mereka itu berkelompok, dan Dajjal itu ada 30. 30 orang ini adalah yang memiliki sifat-sifat atau keahlian, kekuatan seperti Dajjal. Mungkin teman-teman pernah dengar Sai Baba yang ada di India. Itu dulu Sai Baba itu banyak sekali pengikutnya, teman-teman.
Dia ciri-cirinya seperti Dajjal, rambutnya keriting, dan dari telapak tangannya itu bisa keluar tepung. Bayangin, dari telapak tangannya itu bisa keluar tepung. Bahkan dia bisa berkelana atau mengunjungi negara-negara di seluruh dunia ini dalam waktu yang singkat. Itu namanya Sai Baba. Nanti teman-teman bisa buka di YouTube atau di TikTok, ketik aja Sai Baba. Nanti muncul. Dan itu ciri-cirinya seperti Dajjal. Jadi banyak sekali yang sudah ciri-ciri Dajjal akan muncul itu sudah banyak, ya. Dan nanti Dajjal itu akan dikalahkan oleh Nabi Isa, ya. Tapi sebelum Dajjal itu datang, nanti akan banyak sekali hal-hal yang bermunculan, ya. Seperti matahari terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi, ya. Nanti Imam Mahdi muncul, ada binatang melata yang bisa ngomong gitu kan. Bayangin teman-teman keluar rumah tiba-tiba ada ular ngajak kalian ngomong gitu kan. Ayo mabar kita gitu kan. Nah, jadi kalau udah ada ular yang bisa ngomong kayak gitu, berarti tanda-tandanya kiamat udah deket gitu ya. Dan sekarang udah deket banget kiamat ya. Kalau teman-teman mau dengerin ceramah-ceramah tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, itu teman-teman bisa buka ceramahnya Ustadz Ilham Baihuni, Ustadz Ali Zulkifli Ali, Muhammad Ali ya, bisa juga. Karena banyak sekali akhir-akhir zaman ini tanda-tandanya, ya. Dan kita anak-anak muda sekarang ini sudah seharusnya berubah. Sudah seharusnya kita berubah lah, jadi lebih baik agar kita tidak menjadi umat atau anak muda akhir zaman yang tersesat. Bahkan nanti ketika Dajjal keluar itu banyak pengikutnya itu lebih banyak ahwat atau perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih gampang untuk dirayu dengan iming-iming gitu kan, ya. Nanti kata Dajjal nanti, kamu cewek sini dong gitu kan. Ini aku ada iPhone 15 Pro Max nih, tapi kamu ikut aku ya gitu. Wah, langsung mau ke dia. Makanya ada hadis kalau Dajjal datang nanti suami-suami itu harus mengikat istri-istrinya dan anak-anak perempuannya di tiang-tiang yang ada di rumahnya. Biar apa? Biar nggak digodain sama Dajjal, ya. Jadi Dajjal itu buaya akhir zaman gitu, ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya, karena hari sudah makin larut malam ya. Mungkin kita akhiri saja kajian kita malam hari ini. Karena mungkin teman-teman ada ada kesibukan ya. Supaya kita tidak tidak terlalu malam. Silakan kepada moderator. Ada juga puasa Ustadz besok. Ya, semangat puasanya besok ya. Ya, silakan moderator untuk ditutup mungkin kajiannya. Gimana apakah kajiannya kita tutup atau masih kita tunggu Ustadz pertanyaan? Ya, kita tutup saja karena saya juga ada sedikit pekerjaan. Ya Ustadz. Yang berakhir acara sesi tanya jawab akan saya tutup. Berakhir kita acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Kepada Ustadz tafadhol tamasykur untuk memimpin doa. Untuk mengambil manfaat dan juga keberkahan, mungkin kita selama kajian tadi melakukan dosa ya, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ketika kajian. Kita berdoa untuk minta ampun kepada Allah SWT. Namun sebelum kita berdoa, kita istighfar dulu 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kedua tangannya teman-teman ya. Sebutkan nama teman-teman di dalam hati, nama kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita berdoa bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzubillah. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي